Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi bikin klepon. Ini resepnya 100% cocok banget untuk ide jualan. Rasanya enak, kenyal, lembut dan manis, gurih juga. Akan aku kasih tips gimana caranya agar kleponnya nggak mudah basi. Ayo kita buat sama-sama. Nah, pertama siapin dulu kelapa parut setengah tua. Ini aku pakai setengah butir ya, kurang lebih 200 gram. Untuk kulit hitamnya dikupas ya teman-teman, dan diserut memanjang agar hasilnya bagus. Lalu kita tambahkan potongan daun pandan agar hasilnya wangi, serta tambahkan juga garam sekitar setengah sendok teh, atau boleh secukupnya sesuai selera aja. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Oke, kalau udah rata ini lanjut kita kukus, tujuannya agar balurannya ini nggak mudah basi ya teman-teman. Kita kukus dulu sekitar 10-15 menit. Kalau udah nanti kita sisihkan dan tunggu dingin dulu ya. Lanjut kita buat adonan kleponnya. Siapin wadah, masukkan tepung beras, kemudian tepung tapioka, gula pasir, ini bisa sesuai selera aja teman-teman, garam setengah sendok teh. Selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan air endapan kapur sirih. Ini aku buatnya dari 1 sendok teh kapur sirih, dilarutkan dengan 100 ml air, kemudian aku diamkan sekitar 3 jam. Nah, airnya disaring lalu digunakan ya. Lanjut kita aduk sebentar aja. Kemudian siapin air panas, ini baru aja aku didihkan. Salah satu tujuan pakai air panas di sini agar kleponnya ini nggak mudah basi dan hasilnya juga lebih kenyal, lebih lembut ya. Nah, tinggal kita aduk rata seperti ini. Setelah tercampur rata, kemudian kita tambahkan tepung ketan. Ini untuk tepung ketannya udah diayak sebelumnya. Jadi untuk tepung-tepungan diayak dulu untuk mempermudah mencampurkannya. Nah, seperti ini lanjut kita aduk. Kemudian aku tambahkan pasta pandan secukupnya aja. Sedikit pewarna coklat dan sedikit pewarna hijau tua. Di sini aku pakai kombinasi warna seperti ini agar warnanya terlihat alami seperti pakai daun suji teman-teman. Kemudian kita tuang kembali air panasnya. Nah, sambil kita aduk seperti ini ya. Jadi untuk semua air panasnya aku gunakan nih teman-teman. Jadi nanti untuk jumlah air bisa disesuaikan aja dengan kelembaban tepung yang kita gunakan. Dan suhu ruang juga mempengaruhi ya. Karena semakin dingin suhu ruang, kadang airnya itu lebih sedikit. Kalau panas itu cenderung lebih banyak air yang digunakan. Jadi nanti teman-teman dikira-kira aja, tuangnya perlahan aja ya. Nah, ini aku lanjut aduk pakai spatula. Kalau lumayan berat, bisa kita ganti ulenin pakai tangan. Karena ini tadi pakai air panas, jadi sedikit hangat, hati-hati aja teman-teman. Kemudian lanjut kita ulenin hingga adonannya tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata atau adonannya itu kalis seperti ini, udah cukup dan bisa dibentuk. Lanjut kita siapin piring atau alasnya, ini kita oles dengan minyak, tujuannya agar nggak lengket aja. Dan kita siapin juga gula merah atau gula aren yang udah diiris tipis atau disisir. Kita ambil adonannya, untuk berat adonan ini sekitar 10-12 gram. Kalau aku di sini sekitar 12 gram, bisa disesuaikan aja. Atau dikira-kira boleh teman-teman. Dan ini untuk gula aren atau gula merahnya udah aku bulatkan seperti ini. Tujuannya agar mudah aja membulatkannya, jadi isiannya nggak mudah bocor. Nah, kira-kira seperti ini kita bulatin hingga benar-benar permukaannya mulus agar nanti hasil kleponnya itu bagus. Kita lanjut untuk adonan berikutnya, begitu seterusnya ya, lakukan hingga selesai. Nah, untuk gula arennya atau gula merahnya kita bulatkan agar hasilnya bagus juga teman-teman. Oke, kita bulatkan dulu. Sembari kita membulatkan, bisa didihkan air secukupnya aja. Di sini aku pakai sekitar 2 liter. Kemudian kita tambahkan lagi endapan air kapurnya sekitar 5 sendok makan atau boleh secukupnya. Nah, tujuan penambahan air kapur di sini tujuannya agar nanti hasil kleponnya itu lebih kenyal ya, lebih enak juga. Kemudian tambahkan daun pandan agar wangi dan kita masukkan deh adonan yang udah dibulatkan tadi.
Nah, seperti ini teman-teman, dikasih jarak ya, jangan terlalu penuh banget agar nanti matangnya itu bisa merata. Nah, boleh kita aduk sebentar perlahan seperti ini agar bagian bawahnya nggak rawan menempel. Nah, kalau udah mulai mengapung, kita biarkan sekitar 1-2 menit agar keleponnya ini matang sempurna. Nah, seperti ini teman-teman, tuh hasilnya bagus banget ya. Tuh, cakep nggak bocor. Pastikan pada saat kita membulatkan itu benar-benar tertutup semua permukaannya. Nah, ini sekitar 1-2 menit cukup, kita angkat. Tuh, warnanya bagus banget. Lalu kita langsung aja balurin di atas kelapa parut yang udah kita kukus di awal tadi. Nah, seperti ini, tinggal kita putar-putar aja wadahnya, jadi nggak perlu pakai tangan. Ini salah satu cara untuk meminimalisir agar keleponnya tidak mudah basi. Jadi diusahakan jangan tersentuh tangan secara langsung ya teman-teman. Nah, setelah dari panci, tiriskan sebentar, lalu kita langsung aja balurin, kita goyang-goyangkan wadahnya seperti ini. Insya Allah gampang banget, bisa untuk menambah kreasi ide jualan. Alhamdulillah udah selesai, tinggal kita susun rapi aja dan ini siap untuk disajikan. Nah, di sini aku susun rapi di atas wadah atau alas pakai daun pisang seperti ini agar tampilannya lebih menarik aja. Gimana teman-teman? Gampang banget ya buatnya. Ini dia keleponnya udah jadi. Salah satu kue legendaris yang banyak banget penggemarnya, salah satunya aku sendiri nih. Tuh, hasilnya beneran kenyal, beneran lembut banget. Walaupun udah dingin, ini hasilnya tetap kenyal, tetap lembut, awet juga, dan isiannya lumer. Pastikan gula merah atau gula arennya disisir dulu. Gimana teman-teman? Gampang ya? Nah, kalau untuk ide jualan bisa pakai mika, dikasih alas daun pisang seperti ini. Satu mikanya bisa diisi 3-4 piece, sesuaikan aja dengan harga jual. Insya Allah laris manis, insya Allah ini keleponnya enak banget. Kalau teman-teman cobain, insya Allah nggak bakal kecewa deh sama rasanya. Warna hijaunya juga bagus, gunakan 2 warna, coklat dan hijau tua. Hasilnya seperti pakai daun suji. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Terima kasih yang udah nonton hingga akhir. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.